pengangguran 350-an ribu, PHK-nya 50 ribu lebih. Kemudian harus ada terobosan. Terobosannya apa sih? Maka salah satunya saya akan mengadakan job fair per 3 bulan di kecamatan. Menggalakan menggunakan transportasi umum khususnya dari daerah penyangga mungkin. Ya, saya termasuk yang mendorong aglomerasi yang kita sebut dengan Trans Jabodetabek. Cuma dulu problemnya yang DP 0% itu kan masalah lahan. Karena memang problem utama di Jakarta lahan. Mas Pram, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Amazon TV. Mas Pram, ini untuk program khusus, di mana memang kita akan menanyakan tentang program-program yang sempat sebelumnya Mas Pram ini sudah paparkan, sudah tuturkan, khususnya pertama soal hunian layak, di mana memang Jakarta dengan UMR yang memang sebenarnya sudah tinggi, tapi masih butuh banyak sekali hunian yang layak. Apa solusinya ditawarkan? Jadi harus ada terobosan, karena persoalan hunian di Jakarta itu yang paling utama adalah pembebasan lahan. Hampir semua proyek atau program yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, baik itu zaman Mas Anies maupun Pak Ahok, problem utamanya di pembebasan lahan. Maka saya kalau mendapatkan amanah ini, saya akan mengadakan terobosan lahan-lahan yang katakanlah kantor kecamatan, kantor desa, kelurahan, kemudian puskesmas, sekolah, yang memang memungkinkan untuk dibuat housing ke atas, kita bangunkan yang lebih bagus. Dan itu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang lebih murah. Karena apa? Pembebasan lahannya nggak perlu lagi. Oke. Karena dia dari kantor kecamatan, kelurahan ataupun sekolah dan puskesmas. Dipermudah sehingga dengan demikian housingnya kerjasama antara pemerintah dengan pengembang dan masyarakat pasti akan lebih mudah. Karena apa? Lahannya adalah lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Oke. Soal DP 0% yang sebelumnya juga dicetuskan oleh Mas Anies, tapi belum berjalan dengan baik. Apakah akan diteruskan juga atau mungkin ada formula lain? Jadi spirit utamanya sebenarnya salah satunya DP 0% itu. Tapi kenapa kemudian di beberapa daerah nggak jalan? Karena lahannya jadi problem. Ibu, ya, minta doanya ya, minta doanya. Asal lagi bersama warga dulu. Oke. Nah ini di depan juga ada. Amin. Bu, minta doanya Bu ya. Nah ini di depan Mas Pram, salamin dulu boleh? Itulah sudah ada warga yang nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doanya ya, minta doanya. Minta doanya. Iya. Bu, minta doanya. Bang dulu. Amin. Bu, minta doanya ya. Amin. Bu. Makasih Bu ya. Jadi memang cara Mas Pram terkenal dengan seperti itu aja, salaman, langsung mengunjungi warga. Jadi saya setiap kemana aja, dari yang dulu nggak dikenal, sekarang mungkin hampir sebagian besar udah kenal karena ya saya keliling hampir setiap hari. Oke. Hunian layak tadi yang soal DP 0% apakah dilanjutkan atau? Ya, secara prinsip pasti kita lanjutkan. Cuma dulu problemnya yang DP 0% itu kan masalah lahan. Maka untuk mengatasi itu harus ada terobosan. Makanya kenapa kemudian saya mengembangkan di tempat-tempat yang memang lahannya sudah bisa. Mari Pak. Yang lahannya udah nggak perlu. Mari Bu. Makasih ya, makasih. Bentar, kita sudah lagi. Makasih. Lagi salaman. Makasih ya, minta doanya ya, minta doanya. Oh, sudah bawa tulisan Jakarta menyala ternyata saudara. Minta doanya ya, minta doanya. Ini anak atau cucu? Oh, ke kiri. Oh, ke kiri. Ke kiri, lurus kiri apa turun? Jadi itulah yang akan kami lakukan sehingga urusan lahannya bisa teratasi. Karena memang problem utama di Jakarta lahan. Oke. Artinya kan memang mereka cukup sulit untuk mendapatkan lahan karena di sini terbilang mahal juga mungkin Mas Pram. Sangat mahal, bahkan hampir semua yang seperti sekarang kita kan di tepi Kali Kerukut itu NJOP-nya pasti sudah hampir 10 juta. Apalagi di permukiman padat penduduk yang juga mereka mungkin tidak punya hunian layak. Iya, seperti sekarang ini kan hampir banyak warga yang tidak punya kesempatan untuk menikmati matahari dengan baik. Nah, itulah yang jadi pemikiran kita juga. Nah, jadi daerah banjir. Jadi di sini udah kena banjir. Nah, itu juga mungkin akan menjadi PS Mas Pram dan Bang Dul nanti. Jadi banjir kan ada 3, banjir kiriman, banjir lokal, sama banjir Bu, minta doanya ya Bu ya. Mari Bu. Iya, Bu, mari. Jadi tiga banjir itulah yang harus diatasi. Tapi sekarang ini di Jakarta yang paling utama adalah banjir lokal. Banjir lokal. Karena
salurannya tertutup, sampah, sanitasi dan sebagainya. Itulah yang jadi problem kita. Oke, Mas Pram ini sebenarnya sudah mulai dekat agenda. Kita kan dulu. Ya. Silakan. Bu, ini senam siapa yang ngadain, Bu? Kita lingkungan aja, Pak. Setiap hari apa? Selasa sama Kamis. Seminggu 2 kali. Ibu yang mimpin. Oh. Pesertanya hanya warga di sini aja. Warga sekitar aja. Sekali-sekali nanti senamnya bareng, Bu. Boleh. Diundang bareng. Ayo. Saya sambil mau lihat sungai sebentar, Bu ya. Silakan ya Pak, silakan. Bu, Iya Pak. minta doanya, Bu ya. Bu, mari. Bu, minta doanya, Bu. Bu, minta doanya. Oke, berarti ini Bu, sambil minta sambil doanya ngecek ya. ini ya, Bang? Hah? Sambil Minta ngecek kali. doanya, minta doanya. Oh, bantaran ini. Oh. Jadi ini bantaran Bang Pram ternyata. Bantaran Kali Krukut namanya. Nah ini dari tahun ke tahun kita nggak pernah ada realisasi, hanya Nggak pernah dikeruk. dikeruk sudah zamannya Pak Ahok. Dan per 3 bulan disiapkan sama SDA untuk dikeruk. Jadi problemnya lebih pada pengerukan yang tidak secara rutin. Waktu itu ada program naturalisasi, naturalisasi cuman sempat nggak berjalan. Karena kan ini kewenangan BBWSCC. Itu persoalannya hanya kewenangan BBWSCC aja. Apa itu BPSCC? Yang pemerintah pusat Pak. Oke, Balai oke. Besar, Balai Besar ya, Sungai Ciliwung. PUPR. Boleh lihat ke arah sini ya. Hati-hati Pak. Kuat ini kuat. Tapi kalau lihat ini kan nggak habis hujan kan di sini tadi. Ini nggak habis hujan. Ini pasti kiriman kan? Semalam sih hujan ya. Cuma kalau hujan itu satu pinggang, sepinggang Pak. Di sini nih, sampai sini. Sampai naik ke atas dalam Pak. Sampai ke dalam. Sampai ke yang ibu-ibu senam tadi. Ya kalau di sini berarti banjirnya bukan banjir hanya karena ini, tapi juga kiriman. Bisa jadi karena memang Kiriman. Persis seperti Sunter kemarin. ini yang meliputi ada 5 RT, 77 kakak. Yang paling parah kapan? Di sini. Berapa banjir yang hujan terakhir itu? Hujan terakhir karena yang nggak terlalu besar sih udah ya sepinggang sudah ada. Kan kalau sini kena berarti yang Kemang Raya juga kena. Saya cuma persoalan kan yang di belakang wali kota ada sodetan tuh. Sodetan itu saya nggak tahu memang berpengaruh atau enggak, tapi biasanya kalau hujan sedikit langsung tinggi. Kalau menurut warga sih semenjak itu cepat naik ya Pak. Kebetulan Pak RT-nya nih. Cepat naik ya Pak. bukan karena faktor Kemang Village atau enggak. Kita Dulu kan dukaannya itu. juga begitu Pak. Cuma semenjak ada yang di wali kota itu Sodetan. tingginya Cepet. Malah tinggi lebih cepat. Malah cepet nih. Debit airnya malah lebih naik. cepat jadinya ngerasain. Jadi dari sananya turun, di sininya malah kena ya. Iya. Dan satu hal lagi saya kasih tahu Mas Pram, ini tempat keramat. Karena Karena apa saya bilang tempat keramat? Dulu 2012 Pak Jokowi pernah kemari jadi gubernur. serius saya yang dampingin juga waktu itu. Pak Jokowi 2 kali kemari dulu. saya cukup jadi gubernur aja. Bismillah. Dah. Mudah-mudahan justru di Mas Pram Ayo. selesai masalahnya. Keramat tuh. Ya, ayo Pak RT, mana Pak Mana Pak RT sini Bunda? Pak RT, Pak RT. RT. Ini Pak RT paling muda ini. Udah berapa lama jadi Pak RT? Udah 4 periode Pak. Oh. Udah ya. Yuk. Yang terakhir Pergub 22. Dari unyu-unyu. Dari SK 36 sampai kemarin Pergub ada 22. beberapa yang di belakang Tarki itu memang belum dibebasin. Jadi tahun ini kayaknya mau kita anggarin untuk apa sih kayak kajiannya dulu. Tapi pernah nggak dipelajari secara menyeluruh oleh Sudah zaman PP Pak Ahok. Zaman Pak Ahok sudah dipelajari, bahkan sudah ada surat perintah eksekusi untuk eksekusi ini lahan. Untuk pembebasan. Nah, pembebasan. jadi sepanjang ini ya. Panjang itu kan GSS sekitar 10 meter ya, dari Astali ke atas. Ke sana juga 10 meter. Zaman Pak Ahok itu udah sempat. Cuma persoalannya waktu itu beliau nggak ditakdirkan lagi jadi gubernur karena Pak Anies. Budgetnya ada waktu itu. Waktu itu budgetnya ada. Oke. Cuma sekarang kewenangan BPWSCC ini yang kita bingung nih. Nggak apa-apa, harus duduk bareng bisa. Bisa. Perihal masalah kewenangan cuma koordinasi aja. Ayo Bu, Pak, ayo Pak. kok Ibu kok anunya bagus dari mana? Dari Bunda Yuka. Oh, pantes. Menyale ya. Tenang Pak, kita Iya. dukung Bapak. Makasih ya. Adik-adik. Kok kamu gini pakai baju merah? Belajar semapur ya. Iya. Oh, mau ujian? Iya, Bapak hari Rabu. Oh. Ini kelas berapa? 6. Kelas 6. Pokoknya belajar yang pinter ya. Bikin KJP dapat nggak? Dapat. Semuanya dapat ya? Oh, berarti di sini pendataannya bagus. Iya. Ya. Tapi apa?
Tapi itu lagi data lagi. Bu, kalau data lagi masih ke rawa bunga nggak? Enggak. Di sini aja. Ini aja Oh, kita nulis, Pak. baru ke rawa bunga Ke ya. rawa bunga. Oke, Waktu itu oke. anak saya nggak keluar setahun baru ke rawa bunga. Nggak nanti. Kelas berapa? Bu nanti kita Kelas 8. Bu nanti kita rubah Bu. Semuanya harus selesai di kecamatan ini. Nggak boleh lagi ke terlalu jauh. Ya bener banget dari subuh Iya. udah kita pakai nomor lagi. Mohon doanya ya. Bu, mohon doanya. Iya, iya. Nanti kita lihat. Semoga menang ya, Pak. Ya, amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Salam Pak Rano. Anaknya ganteng. Iya, makasih, Pak. Bapaknya ganteng pasti. Amin. Yuk, mari, mari. Tadi sudah membicarakan beberapa hal. Nah, ini yang juga penting adalah soal pengangguran, Mas Ram. Kita kan tahu kawasan padat penduduk. Kira-kira gimana? Jadi persoalan lapangan kerja di Jakarta ini serius ya, karena PHK tinggi banget, pengangguran 350-an ribu, PHK-nya 50.000 lebih. Kemudian harus ada terobosan. Terobosannya apa sih? Maka salah satunya saya akan mengadakan job fair per 3 bulan di kecamatan, sehingga informasi tentang pekerjaan itu begitu terbuka dan semua orang mendapatkan kesempatan untuk tahu tentang itu. Yang berikutnya adalah salah satu kekurangan kita balai latihan kerjanya nggak ada. Oh, BLK ya. BLK yang selama ini BLK kan diambil alih oleh pemerintah, maka pemerintah Provinsi Jakarta karena penduduknya yang begitu banyak harus mengadakan BLK di kecamatan. Dan kalau bisa kerjasama dan bersertifikat gitu. Dan itulah yang motor stop dulu seperti yang Mas. ya. Ayo. Mas Pram tadi sempat meninjau kali itu Mas Pram, gimana itu? Jadi saya lihat Kali Krukut ini memang sudah terlalu lama tidak pernah dikeruk, kemudian banyak yang sudah terjadi penumpukan sampah dan sebagainya. Kalau mau melakukan pekerjaan di lapangannya, salah satunya harus ada kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini PUPR dengan Provinsi Jakarta. Persoalannya ada dua, yang satu pengerukan, yang kedua adalah pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan selalu yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah provinsi. Dan untuk itu dulu pernah zaman Pak Ahok dilakukan tapi belum dilanjutkan dan belum diselesaikan. Jadi kalau memang saya lihat di lapangan tadi, ini bisa ditangani sih sebenarnya. Tetapi ya itu tadi kerjasama pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Oke Mas Pram, tadi soal pertemuan dengan Pemasangan tanggul di area kali-kali belakang Krukut ini kan juga sangat Ya, jadi pengalaman saya melihat Kalisunter, Krukut, Citarum, dan lain-lain memang penanggulan itu penting sekali. Dan itulah yang menjadi problem kita, menjadi beban kita, sehingga nggak mungkin ini diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi, harus kerjasama provinsi dan pemerintah pusat. Mas Pram, tadi pertemuan dengan Pak Prabowo dalam arti dalam Pilgub Jakarta ini PDI dengan Gerindra udah deal dong? Jadi saya hari ini karena sudah tidak bisa menutupi diri, sudah menjadi berita, memang saya hari ini bertemu dengan Presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Presiden. Pelantikan tanggal 20 dan tentunya saya datang ikut mendoakan, dan karena saya juga maju sebagai calon gubernur minta doa juga begitu ya. Dalam arti udah deal dong Mas? Enggak, doa mendoakan, doa dan untuk bersilaturahmi. Enggak, saya mendoakan dan bersilaturahmi dengan beliau. Jadi tidak ada dukung-mendukung, urusan pencalonannya sudah terjadi dan beliau berada pada tempat yang tidak. Tetapi ginilah, pertarungan di Pilgub itu bukan pertarungan partai, tapi itu pertarungan figur. Orang yang kemudian apakah berkomitmen untuk melakukan perbaikan bagi Jakarta, itu aja. Jadi saya lebih melihat sebenarnya lebih pada figurnya. Ada pesan Ada khusus nggak, Mas? pembicaraan terkait dengan persiapan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega? Ya pokoknya silaturahmi, saling mendoakan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tadi Apa pesan khususnya apa? sampai Pesan ditawari khusus kepala dari badan Prabowo, Mas Pram? pesannya. Jadi hari ini jadwal saya yang tidak dijadwalkan itu ada dua. Satu bertemu Pak Prabowo, yang kedua bertemu Bu Mega. Isinya apa saya dan Bu Mega maupun Pak Prabowo yang tahu. Artinya tadi ada pembicaraan soal persiapan pertemuan antara Pokoknya ginilah, saya selama ini secara terbuka mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Jadi ini tidak ada urusan untuk yang lain-lain. Untuk hal yang baik, semoga proses pelantikan Pak Prabowo menjadi presiden berjalan lancar dan baik.
Dan sekarang ini kan sedang disusun para menteri pembantunya presiden. Saya punya pengalaman panjang baik di era Bu Mega maupun Pak Jokowi. Saya jadi menteri juga 2 kali di era Pak Jokowi, sehingga saya tahu mudah-mudahan yang dipilih ini adalah orang-orang yang baik dan mau bekerja secara baik. Kabarnya ada tawaran jadi kepala badan, benar? Yang nawar adalah anak saya supaya saya jangan capek-capek. Makasih. Sana mas, sana mas. Selain Gerindra, apakah ada partai lain yang menghubungi Mas Pram? Ya, semua ketua umum kan teman saya. Artinya dari banyaknya partai yang mendukung Pokoknya ginilah, semua ketua umum teman saya. Saya nggak pernah punya masalah dengan siapapun. Sekarang ini banyak ketua umum yang berharap tanggal 20 dilantik dulu. Nanti habis dia lantik mungkin ada yang car free dia sama saya. Boleh juga jawabannya. Timnas. Jadi Indonesia lawan China, saya memprediksi kemenangannya. Mudah-mudahan prediksi saya nggak meleset supaya nggak ini. Saya yakin menang 2-1. Indonesia menang. Sebenarnya waktu lawan Bahrain saya juga memprediksi menang. Tapi karena udah 96 menit tambah 3 menit baru gol jadi 2-2, itu ngeselin banget gitu. Artinya 2-1 kemenangan Indonesia. 2-1 untuk menang, tapi itu ngeselin banget. Jadi saya termasuk yang setelah nonton Indonesia lawan Bahrain nggak bisa tidur. Saya kesel banget sama Ahmed itu, sama orang Qatar. Mas, nanti malam lawan ada nomor nggak Mas? Hah? Ya, nonton di rumah aja. Mas Pram, kita lanjutkan sambil jalan. Ada satu lagi soal. Jadi tadi kan soal Sarangeo. Lagi salaman ternyata saudara. Sarangeonya Jadi, gini, Bu. Kita wawancara emang gini. Sarangeonya. Jadi kita habis ini sambil jalan. Ayo, Bang. Oh, ini adikmu mau salaman, mau ikut. Adik mau ikut. Ini foto sama Om. Adik mau foto. Mana yang fotoin? Adik mau foto. Nah, ini di kamera. Nah, Tuh, lihat tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kamu kalau gede mau nggak main sidul anak sekolahan? Mau? mau. Dia dari tadi mepet loh. Makasih ya. Doain Om ya. Doanya buat Om apa dong? Jadi gubernur. Oke? Seperti itu. Tapi dari tadi dia Mas Pram ikut dari awal. Nah, Mas Pram, selanjutnya soal tadi bahwa pekerjaan yang layak sudah disebutkan. Tapi ini juga penting, soal polusi udara Jakarta yang sampai sekarang masih belum juga. Jadi Jakarta kalau mau polusinya turun, maka beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara yang di dekat-dekat seperti Suralaya ya udah waktunya untuk dikonversi. Termasuk kemudian beberapa industri yang masih memakai batu bara, kalau memang itu nggak mau memasang filter dan sebagainya, ya kemudian dia harus, Pak, mari Pak. Nih, matur nuwun. Maka yang seperti itu juga harus dilakukan setengah dibuat aturan untuk setengah dipaksa. Makasih ya, makasih. Makasih. Ya, amin. Makasih ya. Ya. Sorry. Gak apa-apa. Emang. Ade salaman lagi, Ade. Dari tadi. Kamu membawa keberuntungan. Amin. Terus? Iya, soal batu bara tadi. Nah, jadi memang harus dilakukan. Kalau enggak maka polusi terjadi, dan kita punya pengalaman ketika KTT ASEAN dulu. Betul. Turun banget karena dipaksa untuk pakai hybrid dan listrik. Pertalite-nya tidak diperbolehkan digunakan, makanya turunnya drastis. Iya. Assalamualaikum. Makasih ya. Maka turunnya drastis gitu. Dan itu harus dilakukan kembali. Oke. Mari Pak, makasih. Iya. Berarti memang juga harus ada upaya untuk koordinasi dan juga komitmen berupaya bersama pemerintah pusat berarti juga Mas. Jadi persoalan polusi nggak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat, terutama untuk pembangkit listrik yang ada di sekitar Jakarta ini sudah waktunya, atau pembangkit atau industri-industri yang menggunakan batu bara, udah waktunya untuk dikonversi menjadi yang lain, apakah dengan sampah, apakah dengan gas dan sebagainya.
Artinya itu komitmen yang akan diberikan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Tapi juga yang penting adalah terkait dengan kendaraan, karena kendaraan juga merupakan elemen yang menyumbangkan polusi. Jadi kepada waktu itu oleh Pak Luhut sebagai Menko Marinvest yang bertanggung jawab mengkoordinasikan itu, maka Pertalite kan sempat tidak dikeluarkan ketika KTT ASEAN, dan ternyata kontribusinya cukup gede gitu untuk menurunkan polusi itu ya, sendiri. menekan angka polusi ya. Oke. Nah, juga soal apakah nanti juga dari Pemprov DKI Jakarta ketika mungkin Mas Pram memimpin, Bu, mari. apakah ada komitmen untuk menggalakkan menggunakan transportasi? Yuk, mari. Menggalakkan menggunakan transportasi umum khususnya dari daerah penyangga mungkin. Ya, saya termasuk yang mendorong aglomerasi yang kita sebut dengan Trans Jabodetabek. Iya. Karena memang sudah waktunya untuk dilakukan itu. Nggak bisa hanya diselesaikan di Jakarta saja. Kalau kemudian orang yang dari Bogor, ya. dari Bekasi, Tangerang Selatan masih menggunakan kendaraan pribadi ketika mereka memulai kerja pagi maupun pulang, itulah yang menyebabkan transportasi menjadi macet, polusinya meningkat, dan itu menjadi beban. Yang kemudian kenapa nggak dilakukan? Makasih ya. Kemudian kenapa nggak dibuat Trans Jabodetabek? Kalau Trans Jabodetabek maka ada yang satu tempat yang disebut dengan park and ride. Jadi kalau tinggal di Bekasi, alat transportasinya ya diparkir di situ, dia masuk di Jakarta pakai sarana publik yang sudah menjadi lebih baik. Itulah yang saya inginkan dan mudah-mudahan saya bisa lakukan. Oke, artinya itu komitmen Mas Pram tadi banyak sekali. Nah, lagi-lagi saudara. Jadi ketika memang kita wawancara, tentu seperti ini nih. Mana. Acting dan juga memang langsung di stop langsung. Jakarta Kota 2, dejek. Jack. Gini, 3. Makasih ya. Makasih. Makasih. Kamu Jack beneran nggak? Asli, ada KTA-nya. Jangan-jangan Jack gadungan. Asli ya, oke. Yuk. Oke, Mas Pram ini sudah mau keluar. Makasih ya. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Makasih. Pram. Ya, saudara, dari itu tadi bagaimana wawancara kami, bagaimana komitmen yang nanti akan diberikan oleh Pram dan juga Dul, Cagup nomor 3 di DKI Jakarta. Sekarang kami sudah menuntaskan wawancara. Ya, ini adalah proses tentang bagaimana nanti upaya yang akan diberikan oleh Pram dan juga Bang Dul, bahwa apa yang tadi dikatakan terkait juga dengan daerah aglomerasi juga akan diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta, juga bagaimana tentang juga menekan angka polusi di Jakarta. Ini yang juga penting karena sejauh ini polusi di Jakarta masih tinggi. Sebenarnya demikian wawancara kami dengan Pram Cagup nomor 3 DKI Jakarta. Rabar Teromas dari Sitanggan melaporkan dari Jakarta.